Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Gea Despita, biasa dipanggil Rara, dengan NIM 2510201086 dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 1E, mata kuliah Akidah dan Akhlak. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang akidah. Secara etimologi, akidah berasal dari bahasa Arab akada, yakidu, akdan, akidatan, yang berarti mengikat, menghubungkan simpul, perjanjian yang kokoh, dan penetapan yang kuat. Secara terminologi, akidah yaitu suatu keyakinan yang terikat kuat dalam hati dan tidak mudah digoyahkan oleh keraguan. Ini merupakan pokok-pokok keimanan yang harus diyakini oleh seorang muslim, meliputi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ibadah murni untuk Allah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, jujur dan amanah. Yang keempat, berserah diri atau tawakal. Yang kelima, menghormati sesama. Dan yang terakhir, menjauhkan syirik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang akhlak. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab, khuluq, bentuk jamak akhlak, yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, budi pekerti, atau watak. Secara terminologi, akhlak yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa atau hati, yang mendorong perbuatan lahiriah secara mudah, tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan yang mendalam, karena sudah menjadi kebiasaan. Perbedaan akhlak dengan etika dan moral. Akhlak bersumber dari ajaran agama seperti Al-Quran dan hadis dan bersifat lebih ke dalam dan abadi. Etika bersumber dari akal pikiran dan teori filsafat dan bersifat lebih umum. Sedangkan moral bersumber dari norma kebiasaan dan bersifat lebih khusus. Selanjutnya, penciptaan manusia. Yang pertama, manusia sebagai hamba, yang dijelaskan dalam Quran Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama eksistensi manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia sebagai khalifah di bumi, yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Makna umum ayat ini adalah manusia memiliki kemampuan, yaitu akal pikiran dan pengetahuan, untuk mengelola bumi secara bijaksana, bertanggung jawab terhadap lingkungan dan makhluk hidup, serta menjaga keseimbangan alam. Yang keempat, Khawarij. Khawarij yang secara harfiah berarti mereka yang keluar, muncul pada masa awal Islam, tepatnya setelah peristiwa tahkim antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan pada abad ke-7. Mereka adalah sekelompok pendukung Ali yang merasa tidak puas dan keluar dari barisan karena menganggap peristiwa tahkim atau arbitrase tersebut bertentangan dengan hukum Allah yang mereka yakini berada di tangannya. Adapun semboyan mereka yang berbunyi la hukma illa lillah, yang artinya tiada hukum selain hukum Allah. Ciri-ciri Khawarij yang menonjol yaitu yang pertama, takfir atau mengkafirkan, yang kedua, ekstremisme, dan yang ketiga, memberontak. Pokok-pokok ajaran Khawarij dalam konteks ibadah yaitu yang pertama, pelaku dosa besar dianggap kafir, yang kedua, iman adalah amal, dan yang ketiga, penetapan hukum yang kaku. Selanjutnya, Syiah.
Sejarah Syiah berakar dari perselisihan suksesi kepemimpinan Islam pasca Nabi Muhammad dengan keyakinan inti pada imamah, yaitu kepemimpinan spiritual dan politik harus berada pada keturunan Nabi melalui Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Pokok teologinya meliputi tauhid, adlu yaitu keadilan, ma'ad yaitu hari akhir, serta imamah yang diangkat Tuhan, menolak suksesi pada musyawarah atau kekuasaan dinasti seperti Umayyah. Yang keenam yaitu Mu'tazilah. Pemikiran dasar aliran Mu'tazilah sangat menekankan peran sentral akal atau rasio dalam memahami akidah dan moralitas. Bagi mereka, akal pikiran manusia memiliki kemampuan fundamental untuk mengetahui keberadaan Tuhan, membedakan antara yang baik dan buruk, bahkan sebelum datangnya wahyu. 7. Asy'ariyah. Pokok-pokok ajaran Asy'ariyah memberikan kontribusi fundamental dalam perumusan teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menawarkan pendekatan antara akal dan wahyu, yaitu dalil nakli dan akli. Kontribusi utamanya meliputi pandangan mengenai sifat Allah, perbuatan manusia, dan status Al-Quran. Yang kedelapan, Maturidiyah dan Asy'ariyah. Maturidiyah dan Asy'ariyah adalah dua aliran teologi Sunni utama yang menolak Mu'tazilah. Dengan Maturidiyah lebih mengedepankan peran akal dalam memahami agama, terutama tentang kebaikan atau keburukan dan kewajiban Tuhan. Sementara Asy'ariyah lebih menekankan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis, dengan akal sebagai alat penjelas. Keduanya berbeda dalam konteks takdir. Maturidiyah memberi ruang kebebasan manusia lebih luas dan sifat Tuhan. Asy'ariyah sering memakai takwil. Maturidiyah lebih literal tanpa takwil. Yang kesembilan, bentuk-bentuk akhlak kepada diri sendiri. Yang pertama, menjaga kehormatan dan harga diri. Contohnya, menutup aurat, menghindari perbuatan tercela, memiliki sifat malu, dan menjaga izah atau kemuliaan diri. Yang kedua, menjaga kebersihan atau taharoh, karena kebersihan adalah bagian fundamental bagi akhlak terpuji, baik kebersihan fisik maupun lingkungan. Yang ketiga, menjaga kesehatan fisik dan mental. Dan yang keempat, menjaga akal dan pikiran. Selanjutnya, bentuk akhlak kepada sesama dan masyarakat. Bentuk akhlak kepada sesama dan masyarakat mencakup kasih sayang, kejujuran, saling tolong-menolong dalam kebaikan, toleransi, musyawarah, serta menjaga persaudaraan yang diterapkan melalui sikap tidak merendahkan orang lain, berprasangka baik atau husnuzon, berbuat adil, berbicara santun, menepati janji, peduli terhadap lingkungan, dan menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.